Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Arif Agus Mandani. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai keamanan internet. Nah, keamanan internet, kalian mungkin teman-teman udah biasa ya, berselancar internet pasti tiap hari tidak ada henti menggunakan namanya internet. Tapi ada beberapa bagian yang kita harus pahami dalam menggunakan layanan internet. Ya, salah satunya adalah layanan namanya SSL dan TLS. Nah, kalau teman-teman lihat, gambar pertama adalah contohnya kayak gambar ini ya. Nah, ini adalah contoh notifikasi penggunaan dan tidak menggunakan SSL atau TLS. Jadi saya ngambil contoh pada suatu browser. Nah, gambar yang kedua kita lihat adalah ini notifikasi menggunakan SSL atau TLS. Nah, ini tidak berbedanya ya. Jadi sekarang teman-teman harus memperhatikan dua jenis tersebut. Nah, mana yang menggunakan dan mana yang tidak menggunakan TLS. Nah, salah satu layanan keamanan yang paling menyenangkan adalah dua jenis tadi, yaitu SSL dan TLS. Nah, TLS sebagian besar telah menggantikan implementasi SSL pada teknologi sebelumnya. TLS merupakan layanan tujuan umum yang diimplementasikan sebagai seperangkat protokol yang tergantung pada TCP. Nah, pada level ini, terdapat dua pilihan implementasi. Pertama, keumuman penuh. Maksudnya adalah TLS dapat disediakan sebagai bagian dari paket protokol dasar dan transparan terhadap suatu aplikasi. Nah, yang kedua adalah TLS dapat disematkan dalam paket tertentu. Misalnya, sebagian besar browser telah dilengkapi dengan SSL, dan sebagian besar web server telah menggunakan dalam protokol tersebut. Ya. SSL akan mengizinkan proses komunikasi antara website dan pengguna dienkripsi saat kita masukkan informasi ke dalam internet. Nah, SSL dapat mencegah penjahat ke cyber atau yang tidak mengambil atau mengubah informasi apapun. Nah, sedangkan TLS merupakan versi terbaru dan lebih aman dari SSL. Nah, TLS adalah protokol kriptografi yang menyediakan keamanan end-to-end pengiriman data antara aplikasi dengan internet. Nah, TLS akan mengenkripsi data yang dikirimkan melalui internet dan memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat merantas. Jadi meminimalkan lebih tepatnya dan untuk melihat informasi apa yang dikirimkan ke dalam website. Nah, TLS maupun SSL sebenarnya dikembangkan oleh Netscape ya. Nah, fungsi yang sama memberikan keamanan pada pengguna internet melalui enkripsi data. Nah, SSL membuat koneksi eksplisit menggunakan port dan menghadirkan dengan chipper suite Forteza, sedangkan TLS menggunakan koneksi melalui protokol yang ada juga dengan koneksi implisit. Chipper suite pada TLS memiliki standar yang lebih baik dan memiliki keuntungan yang praktis termasuk AES, SC4, atau lainnya. Nah, SSL biasanya menggunakan peringat no certificate. Nah, kalau teman-teman yang udah main di hosting, kalau pas bikin website ternyata dia no certification, pernah ya jadi. Nah, itu adalah satu bentuk peringatan SSL. Dan hanya bisa mengirimkan satu pesan saja. Lainnya dengan TLS yang tidak menggunakan pesan peringatan tersebut. Dengan begitu, TLS bisa menginginkan lebih banyak pesan error yang lebih muncul. Nah, jadi kalian sini sudah mulai terbayang ya perbedaan SSL dan TLS. Kalau dalam penggunaan ini kita bisa mengenal namanya HTTPS. Nah, HTTPS ini bentuknya adalah HTTP over SSL. Nah, HTTPS ini mengacu pada kombinasi HTTPL dan SSL untuk mengimplementasikan komunikasi aman antara browser dan web server. Nah, perbedaan utamanya dilihat pada penggunaan browser. Jadi bahwa dalam URL atau kita lihat ada HTTPS, ya kan? Kalau HTTP hanya HTTP saja. Nah, HTTPS ini menggunakan port 443. Nah, saat HTTPS digunakan, elemen komunikasi mulai dienkripsi seperti URL dokumennya, isi dokumen, ya kan? Kalau emang ada formulir, ya isi formulir browsernya cookie-nya juga kena, terus konten header-nya dienkripsi. Nah, HTTPS dikomunikasikan dalam RC 2818, ya kan? Nah, tidak ada perubahan mendasar dalam melalui SSL atau TLS, dan keduanya termasuk bidang menggunakan fungsi HTTPS. Dalam aplikasi autentikasi internet, biasanya kita mengenal namanya Kerberos. Nah, teman-teman udah ada yang familiar lah namanya. Kerberos ini banyak digunakan oleh beberapa aplikasi. Nah, sebenarnya Kerberos ini apa sih? KBS adalah protokol keamanan jaringan komputer yang mengindikasi permintaan layanan antara dua host.
yang dipercaya atau terregistrasi. Ya. Nah, protokol ini menggunakan kriptografi kunci rahasia dan pihak ketiga yang untuk mengautentikasi aplikasi klien server dan memverifikasi siapa sih pengguna identitas penggunanya. Nah, pengabdian Kerberos dapat digunakan di beberapa macam aplikasi. Contohnya kalau seandainya apa? Active Directory, NFS, Samba, terusnya protokol ini juga menggunakan sistem autentikasi alternatif seperti kayak sekarang udah menggunakan apa? SSH, POP3, ya kan? SMTP, nah itu menggunakan Kerberos. Nah, sekarang pertanyaannya Kak, ketika udah menggunakan Kerberos, apakah semuanya aman? Tidak, ya kan? Nah, sebenarnya adalah kita hanya bisa memberikan namanya pencegahan di awal. Semua sistem tidak ada yang aman, tapi kita bisa lakukan minimalisasi, ya kan? Nah, tapi di sini kita setidaknya udah melakukan namanya langkah keamanan yang pertama, seperti itu. Demikian akhir dari video mengenai keamanan internet. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.